bahaya nih nanti berantem melulu, akhirnya saya tingkatin menjadi ormas. Kita sedang mengikis anak-anak yang bandel-bandel itulah. Itu mereka tidak hanya baru 1 tahun di Jepang terus kita mendeklarkan. Jadi kita nggak ada harus kopdar setiap Senin, nggak ada kayak gitu lagi. Dan saya bisa buktikan sampai sekarang kondisi kita STC paling banyak di Bandung aja banyak. Terdengar nggak ada ribut-ribut, nggak ada kan? Kota Bandung ya. Cita-cita STC Indonesia sekarang harus ada di segala elemen kehidupan. Itu kalau nyerang kemana nggak kemana-mana lagi, rumah Mas pun hancur itu nggak kemana-mana lagi. Stigma yang selalu ada negatif nggak peduli deh. Tapi saya bertanggung jawab, saya foundernya selalu menggelorakan hal yang positif. Kebetulan lahir STC Indonesia itu di rumah Mas Bon. Tepatnya di Jalan Sukaluyu. Lahir terbentuk waktu kita masih kecil-kecil, tahun 82. SMP berkembang, SMA balap-balapan di Dago, akhirnya menjadi besar. Seperti kayak gitu. Kita bernaung di komunitas di Ikatan Motor Indonesia. Mas Bon lahir di Bandung, sahabat-sahabat pemirsa PRFM. Saya lahir di Santa Yusuf, Bandung, SD-nya Sabang Bandung, SMP-nya Negeri 2 Bandung, SMA 7 Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jadi semua mengenyam pendidikan dan lahir di Bandung. Kemudian sempat jadi pengacara. Saya sarjana hukum 94, 96 pengacara praktek, 2001 advokat. 2001 advokat, akhirnya saya kiprah ke Riau, jadi anggota dewan di Riau. Singkatnya tuh orang tua kan tentara ya, orang tua tentara, ibu juga guru, tapi ibu sempat jadi anggota dewan di Riau. Ketika Mas Bon masih SMA itu kan sahabat-sahabat kan kelihatan ya, suka ditulis riwayat hidup, nama Ivan atau Mas Bon, bapaknya tentara, ibunya dewan. Ibu saya tuh udah dewan 2 kali, sahabat-sahabat pemirsa. Itu termotivasi Mas Bon pengen dong jadi bisa kayak si Mama nih jadi anggota dewan. Akhirnya di 2009 Mas Bon tercapai jadi anggota dewan dari Gerindra di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, 1 periode. 2009 sampai 2014. Gerindra Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Jadi Mas Bon itu kan papa meninggal. Papa meninggal karena Mas Bon paling tua, Mas Bon kiprah ke Riau. Kiprah ke Riau. STC itu sudah tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Riau. Di Riau sendiri itu ada 12 kabupaten kota, alhamdulillah 12 kabupaten kota seluruhnya ada pengurus STC Indonesia. Dan bahkan sekarang di seluruh Indonesia untuk Dewan Pimpinan Daerah atau provinsi itu sudah hampir lebih dari 21 dari 34 provinsi ada STC Indonesia. Gede ya? Ada STC Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Sampai Asia Tenggara? Om Deddy ada di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, bahkan di California ada. Untuk yang Jepang saja, sahabat-sahabat pemirsa PRFM, itu mereka tidak hanya baru 1 tahun di Jepang, terus kita mendeklarkan STC Indonesia itu baru ada di Jepang, tidak. Mereka sudah 10 tahun di Jepang. 10 tahun? Gitu. Di Hong Kong ada, di Taiwan ada. Jadi bukan baru setahun kita bilang ada STC di sana. Dia udah lama di sana. Mereka bisa di sana kenapa? Ya mereka ya karena dari kecil ya, dari SMA mungkin udah STC sampai dia juga dapat ikatan pelajar sampai ke luar negeri, mengembangkan STC di luar negeri. Mas Bon berpikir kalau kita masih tetap di IMI tanpa mengurangi sahabat-sahabat IMI, kebetulan kepengurusan di IMI juga sahabat-sahabat saya, ada Kang Eri, Bendarum, bendaranya IMI Jawa Barat. Salam Kang Eri. Saya memandang kalau masih kita di komunitas, kebetulan ada sahabat-sahabat organisasi dulu yang sering kita berantem namanya Menreker. Menreker memang senang balap dan dia lebih konsentrasi di IMI. Nah kalau STC kan balap ya, kadang-kadang bandelnya juga iya. Saya lihat kalau masih kita di situ, bahaya nih nanti berantem dulu. Akhirnya saya tingkatin menjadi ormas. Sebelum jadi ormas, itu OKP dulu.
Mas Dedi. Pemirsa jadi OKP dulu tuh. Jadi OKP 2012. Tahun 2015 bertransformasi menjadi Ormas. 2016 saya daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM menjadi Ormas. Jadi tidak berbatas usia. Ya, kalau OKP kan berbatas usia ya. Dia di bawah naungannya KNPI. Kalau komunitas di bawah IMI. Kalau kita sekarang udah Ormas. Jadi tidak berbatas usia dan skupnya udah seluruh Indonesia bahkan sampai ke Asia Tenggara. Kalau dari ceritanya, memang SSC itu kan ceritanya judulnya dulu nakal. Waktu ketika masih SD, kita nggak kebayangin bakal organisasi ini menjadi besar. Namanya juga, sahabat-sahabat pemirsa udah pada tahu lah, nama-namanya agak jorok dulu kan. Tapi akhirnya seiring dengan perkembangan zaman, singkatan dari nama itu nggak ada lagi, menjadi SSC Indonesia. Dan sekarang menjadi Ormas. Cita-cita SSC Indonesia sekarang harus ada di segala elemen kehidupan. Dan prinsip organisasi kita, sahabat-sahabat pemirsa, itu berniatlah baik, berbuatlah baik, dan jadilah baik. Dan kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah, TNI, dan Polri. Jadi SSC nggak mau kayak dulu lagi nih, gangster. Ormas ini nggak ada kopdar-kopdaran lagi, Om Deddy, pemirsa. Jadi kita nggak ada harus kopdar setiap Senin, nggak ada kayak gitu lagi. Yang penting kita selalu menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, TNI, dan Polri. Kita selaras dengan program pemerintah. Gitu. Kita sedang mengikis anak-anak yang bandel-bandel itulah. Ini kan perlu wadah ya. Kalau wadah ini nggak ada, malah nanti anak-anak terpencar, nggak ada wadah. Tapi kalau ada wadah kan ada orang yang bertanggung jawab. Ketika ada salah satu daerah yang nggak benar, oknum, kita harus pastikan dia orang kita atau bukan. Kalau orang kita sanksi, kita kasih sanksi organisasi. Kalau bukan ya kita bilang bukan orang kita. Nah ini kan saya rasa perlu wadah, dan wadah ini kan memang sudah dinaungi oleh negara, namanya Ormas. Begitu. Sebelum menjawab itu, kita punya 4 pendiri. 4 pendirinya ada Mas Bon, ada Kang Uang, ada Kang Agung, Kang Encum yang lulusan Amerika, satu lagi Kang Jipong yang lulusan Jerman. Mas Bon tetap di Indonesia jadi anggota dewan, yang satu meninggal. Ketika mereka ke Amerika, Jerman, Mas Bon buat bajunya putih, biru muda, biru tua, itu ide Mas Bon. Putih itu kan berarti suci ya, anak-anak tuh masih polos kayak gitu-gitu. Biru kegembiraan. Sekarang posisinya biru tua, karena ada putih, biru muda, biru tua. Biru tua itu artinya matang. Jadi organisasi Indonesia yang usia udah kayak Mas Bon harus sudah berpikir matang, udah yang nggak bener lagi, jangan yang natarius. Natarius artinya jangan yang bandel-bandel lagi deh, itu udah masa lalu kita. Kita harus yang baik-baik aja lah. Ya, jadi udah bener aja, jangan yang ngaco-ngaco lagi kayak gitu. Dinamika, jangankan di mana, di yang kecil ya. Organisasi SSC Indonesia yang sangat besar, lebih dari 21 provinsi bakalan ada di Asia Tenggara. Organisasi yang kecil aja, Mas Bon melihat itu konflik tetap ada. Tapi Mas Bon memandang itu sebagai suatu dinamika, dinamis ya. Artinya perbedaan itu seksi, perbedaan itu indah. Justru tantangan buat si pendiri sama eksekutif atau ketua umum sekarang, supaya perbedaan itu menjadi satu nafas untuk menjadi lebih baik, kayak gitu kan. Jadi biasalah. Tapi alhamdulillah, sahabat-sahabat pemirsa PRFM, sampai sekarang STC Indonesia tidak terbelah. Ya, saya nggak mau bilang organisasi lain ada terbelah, tapi kita pastikan STC Indonesia sampai detik ini tidak menjadi dua belah. Dalam proses berorganisasi ya biasalah. Ada orang yang proses-proses kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih seimbang. Masih seimbang, masih konsisten, kita masih tetap bisa bertahan lah, tidak terpecah dan tidak terbelah. Sebenarnya nggak keinginan Mas Bon, itu keinginan dari kesepakatan semua founder ya, disetujui dengan beberapa sesepuh. Kan ada dewan pembina, pendiri punya cita-cita, dilegitimasinya juga oleh pembina. Kan pembina kan sesepuh di luar dari pendiri. Rohnya sama, nafasnya sama, ya kita legitimate bahwa kita ingin lebih baik. Dan sesepuh-sesepuh itu juga sekarang pemirsa, itu udah pada orang jadi. Ada yang Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia, Kang Efran Helmi, Kang Efran. Ada Kang Encum pendiri yang udah jadi orang ketiga di Telkom, kayak gitu-gitu. Udah banyak yang kolonel, kombes. Malu dong, sahabat-sahabat STC Indonesia yang senior sekarang udah pada jadi, masa kita masih arogan ya. Jadi kita udah harus lebih baik lah.
Kalau tetap orang berbicara miring itu biasa ya, sahabat-sahabat pemirsa. Kalau orang berpikir ini mah tetap aja lah, pasti nggak benar. Saya sih whatever, nggak peduli. Saya tidak akan tangkis dengan bahasa, saya akan tangkis dengan perbuatan. Makanya kita punya konsep bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, TNI dan Polri. Kita lempeng aja lah, kita kerja terus berbuat yang baik, berniatlah baik dan jadilah baik. Jadi kita nggak peduli dengan sosok itu. Dan saya bisa buktikan sampai sekarang kondisi kita STC paling banyak di Bandung aja banyak. Terdengar nggak ada ribut-ribut, nggak ada kan? Kota Bandung ya, izin ya, kemarin ada ribut-ribut pun di daerah lain yang saya nggak usah sebutin namanya juga, itu kan karena insidentil ya, dilemparin atau apa. Sudahlah, saya nggak mau bahas yang ke belakang, tapi intinya sekarang udah lebih baik, nggak banyak tawuran di jalan. Kalau ada tawuran di jalan yang bersifat insidentil, seperti di Sumedang kemarin kan itu insidentil ya, lagi kerja, lagi bakti sosial taunya karena kena, itu kan insidentil ya. Saya rasa jangankan organisasi, instansi lain juga yang bahkan angkatan aja kadang-kadang lagi jalan, taunya kan kena pukul, tentara, polisi, apalagi gengnya. Yang penting saya sebagai pendiri founder, sahabat-sahabat pemirsa PRFM, kita on track aja. Yang penting gua nggak peduli, gua akan berdiri ngajarin anak-anak, memberikan legacy yang paling baik di akhir hidup saya. Anak-anak harus lebih baik dan lebih keren, itu aja. Banyak masa-masa kelamnya. Ya waktu zaman dulu sih kalau kita berantem, nyerang mana gitu ya, Mas Dedi, sahabat-sahabat pemirsa, itu kalau nyerang kemana nggak kemana-mana lagi, rumah Mas pun hancur itu, nggak kemana-mana lagi. Itu masa kelam kan hancur. Jadi kalau kita berantem zaman dulu ya, ini jangan ditiru ya. Ini cerita yang dulu dan nggak perlu dicontoh. Cuman kalau ditanya masa kelamnya gimana ya, kalau kita nyerang, ya rumah Mas pun kena. Itu tapi dulu. Kalau sekarang kita selesaikanlah masalah-masalah itu dengan diplomasi. Langkah-langkah kalau ada kayak gituan, kita langkahnya dengan langkah-langkah kepolisian. Sekarang kan udahlah, ngapain lagi kita harus notorious ya. Notorious artinya memperlihatkan yang jelek. Toh kita udah terkenal bandelnya, sekarang harus kita ngeliatin yang positifnya. Jadi harus yang lebih baiknya dong. Kalau target pribadi, kalau rezekinya baik, Mas Bon pernah dulu anggota dewan, pemirsa. Kalau kesempatan sama umurnya baik, Mas Bon ingin mencoba kesempatan kembali menjadi seorang legislatif. Nanti di mana kita lihat aja nanti. Ya, kita lihat aja Mas Bon nanti nyaleknya dari mana. Karena Mas Bon tetap bercita-cita, ya ketika kita masih ada tenaga, masih ada nafas, kenapa sih kita nggak coba hal yang positif? Menjadi seorang legislatif kan hal yang positif. Dan Mas Bon pernah jadi loh. Pernah jadi itu kan menjadi warisan buat adik-adik. Mas Bon yang bandel aja bisa jadi anggota dewan di Sumatera. Apalagi sahabat-sahabat yang tinggalnya di Bandung, di daerah, masa di kampung sorangan kalian nggak bisa sih. Mas Bon ke Sumatera bisa jadi. Kalian yakin bisa jadi dan kalian bisa lebih keren dari Mas Bon. Yang ke depan tadi ya Mas Bon mau nyoba sekali lagi. Tapi kalau ke organisasi, apa cita-citanya Mas Bon? Sahabat-sahabat organisasi di Mas Bon, baik pengurus maupun anggota, harus ada di segala sendi kehidupan. Harus bisa jadi, kalau rezekinya bagus jadi wali kota, jadi wakil bupati, gitu kan, jadi anggota dewan, jadi pengusaha yang keren, jadi seluruh lini kehidupan. Sahabat-sahabat anggota STC Indonesia baik pengurus harus keren semuanya dalam koridor hukum dong, gitu. Jadi stigma yang selalu ada negatif nggak peduli deh. Itu kan orang kan ada hater, ada lover yang nggak peduli lah. Yang penting gue selalu gelorakan yang baik. Kita bisa sependapat, bisa tidak seberapa dengan para warganet, ya silakan saja menilai STC Indonesia. Tapi saya bertanggung jawab, saya foundernya, selalu menggelorakan hal yang positif. Itu aja deh. Sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, STC Indonesia setanah air dari Sabang sampai Merauke, baik yang di Asia Tenggara bahkan sampai di Eropa, dimanapun juga kalian berada, pesan Mas Bon satu, kalian harus berniatlah baik, berbuatlah baik dan jadilah baik. Satu. Yang kedua, kalian harus bisa di akhir hidup kalian atau di masa hidup kalian, kalian harus menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi keluarga maupun orang lain. Ya.
Dan kalian bisa lebih keren dari pendiri. Mas Bon yakin itu, ya. Keren. PRFM, thank you. Sahabat-sahabat pemirsa, mohon maaf apabila ada kata-kata Mas Bon yang kurang berkenan. Yang baiknya sahabat-sahabat ambil, yang kurang baiknya nggak usah ditiru. Salam dari Mas Bon. Thank you, Mas Dedi. Salam, peace dari Mas Bon. Jangan lupa nonton Preman Pensiun 5 ya. Lanjutin sampai episode ke-32. Maaf lahir batin dari Mas Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.